Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Marianti dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan 8 pokok materi dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. Materi yang pertama yaitu hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. 1. Pengertian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Program bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Yang kedua itu tujuan khusus, bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, karir, dan belajar. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan ini sangat banyak, tetapi yang saya akan jelaskan yaitu hanya beberapa. Yang pertama yaitu tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan. Yang kedua yaitu tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu tunalara, yaitu anak mengalami gangguan emosi dan perilaku. Dan keempat itu tunagrahi, atau anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Yang kelima yaitu tunadaksa, atau anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Dan yang keenam itu cerebral, atau gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang kedua yaitu klarifikasi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu berdasarkan gangguan sosial dan emosional. Jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan sosial dan emosional ini disebut tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan sosial dalam memberikan respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan atau cara-cara personal yang kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik agar bertingkah laku yang diterima oleh kelompok sosial. Dan yang kedua itu berdasarkan gangguan perilaku. Ada enam jenis gangguan perilaku, yaitu perilaku agresif, perilaku antisosial, kecemasan atau menarik diri, gangguan pemusatan perhatian, gangguan gerak, perilaku psikomotorik, dan yang ketiga yaitu berdasarkan gangguan fisik, yaitu tunanetra, tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Tunarungu, yaitu mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana umumnya. Kemudian tunadaksa, seseorang yang menderita cacat akibat poliomielitis akibat kecelakaan keturunan atau cacat secara lahir. Penyebab anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum kelahiran terjadi tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor eksternal yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor eksternal yang berupa ibu yang mengalami pendarahan sewaktu hamil. Dan yang kedua yaitu perinatal atau sering disebut juga natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran pasca natal. Dan yang ketiga itu terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, menderita penyakit, dan lain-lain. Dan materi yang ketiga yaitu permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus biasanya itu mengalami masalah pada pendidikan atau akademik. Dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami kemampuan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.
perencanaan pendidikan berkelanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, penggunaan sumber belajar, dan pengembangan kreativitas. Dan yang kedua yaitu sosial pribadi. Masalah yang sering muncul dalam diri anak berkebutuhan khusus adalah berhubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, penyelesaian konflik, permasalahan, pemahaman sikap dan penerimaan diri atau memahami kelebihan dan kekurangan dalam diri, penetapan pilihan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu karir. Masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, motivasi yang rendah, memahami kondisi lingkungan kerja, perencanaan dan pengembangan karir. Dan yang kedua yaitu kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologis, yaitu lapar, haus, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu dimana merasa aman, nyaman, dan jauh dari bahaya. Dan yang ketiga itu rasa memiliki dan cinta, yaitu bervariasi dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Dan yang keempat itu kebutuhan dihargai untuk mencapai untuk kompeten dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Dan yang kelima itu kebutuhan estetika, yaitu dimana simetri, keteraturan, dan keindahan. Dan yang keenam yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu menemukan pemenuhan diri dan menyadari potensi diri. Dan materi yang keempat itu BK untuk anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardaksi mental, talent, and gifted. Yang pertama yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Ditinjau secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsional neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Dan yang kedua yaitu autis. Autisme adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus, dan kadang kemampuan intelektual. Autisme mempengaruhi pengolahan informasi di otak dengan mengubah cara sel saraf dan sinapsis mereka menghubungkan dan mengatur bagaimana hal ini terjadi dan tidak dipahami dengan baik. Gejala autisme dapat bervariasi. Gejala umum berupa sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi, minat yang obsesif, dan perilaku repetitif. Dan yang ketiga itu retardasi mental atau tunagrita. Semyon dalam 2006 berpendapat bahwa retardasi mental adalah tingkat fungsional intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Kriteria anak retardasi mental ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan penyelesaian diri. Anak tersebut mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran di sekolah, kemampuan menulis dan membaca tidak seperti anak normal, dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membaca ataupun menulis. Kemampuan berada di bawah rata-rata anak seusia dengannya. Dan yang keempat itu talent of gifted. Talent atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130. Akan tetapi, talent mempunyai salah satu atau beberapa bidang prestasi yang menonjol yang lebih rata-rata, dan prestasi tersebut tidak selalu dalam bidang akademis. Sedangkan gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dengan orang seusianya. Kedua yaitu BK untuk ADHD, autis, retardasi mental, dan talent and gifted. Yang pertama itu ADHD. Siswa ADHD secara umum memiliki hambatan yang sama. Mereka sulit untuk berkonsentrasi terhadap suatu pekerjaan, juga memiliki motivasi yang tidak stabil untuk belajar. Keadaan tersebut mengakibatkan muncul gangguan tingkah laku belajar. Teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menangani adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk anak ADHD adalah layanan konsultasi. Dan yang kedua yaitu autisme. Anak autisme membutuhkan lingkungan yang konsisten, terutama lingkungan sekolah dan di rumah bersama keluarga.
Oleh karena itu, bimbingan dan konseling tidak hanya bagi anak dengan spektrum autis, tetapi juga untuk keluarga, khususnya orang tua si anak, karena anak autisme membutuhkan lingkungan yang konsisten dan mendukung untuk mengoptimalkan kemampuan. Dan yang ketiga itu retardasi mental atau tunagrita. Anak retardasi mental memiliki keterbatasan dalam belajar karena kapasitas tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata anak normal. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan maupun keterbatasan anak retardasi mental. Bentuk-bentuk layanan BK yang dapat diberikan kepada tunagrita adalah agar mampu mengembangkan sikap kebiasaan yang serta baik tumbuh untuk belajar. Dan yang terakhir itu talent and gifted. Menurut Endang Widoriorini, seorang psikologi dan dosen Universitas Sugiono Pratomo Unika Semarang, bahwa anak talent atau gifted memiliki persamaan, yakni membutuhkan dukungan dan pemahaman dari orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, program layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Dan yaitu materi 5, di mana pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati para guru, di mana para guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Selain dukungan emosional yang disediakan pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dukungan secara material pun juga tidak kalah penting. Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi sosial yang lebih baik. Materi 6, program sekolah inklusi. Pendidikan inklusi adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu memberikan kesempatan untuk seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layaknya sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga itu manfaat program sekolah inklusi. Yang pertama itu anak dan ABK menjadi semakin toleransi pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. Dan yang kedua yaitu anak non ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan anak non ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat itu banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulan dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Dan yang kelima yaitu atau yang terakhir, anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat yaitu kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar disiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga seperti program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Dan materi yang ketujuh yaitu teknik asesmen ABK. Yang pertama yaitu konsep dasar asesmen ABK. Asesmen merupakan suatu kegiatan awal dari proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut.
2. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus. Menurut Zainal Amin, ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan anak. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan pembelajaran anak. Untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Dan yang ketiga yaitu etika asesmen. Yang pertama itu seorang asesor harus memegang teguh kehormatan dan martabat profesi atau membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan yang kedua yaitu memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan sebagai asesor kompetensi. Dan yang ketiga yaitu bertindak bijak, jujur, dan menghindari konflik of interest dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat itu mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam melaksanakan tugas profesi. Dan yang keempat yaitu langkah-langkah pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Yang kedua itu memilih aktivitas evaluasi. Guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus. Dan yang ketiga itu pengorganisasian alat evaluasi. Yang keempat itu pencatatan kinerja siswa. Yang kelima itu penentuan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedelapan yaitu atau yang terakhir model dan teknik ABK. Yang pertama itu model layanan anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat dikategorikan sudah klasik. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau regular, dan keberadaannya kelas khusus ini bersifat tidak permanen, melainkan didasarkan atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. Dan kelas khusus ini anak akan dibimbing secara personal oleh guru yang memang khusus untuk mengajarinya. Dan yang ketiga yaitu model sekolah dasar luar biasa SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat khususnya yang dialaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami, tetapi mereka tidak bersosialisasi dengan ABK yang tidak sejenis dengannya di luar ruangan. Dan yang keempat itu model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Di tempat tersebut dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok pelajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Dan yang kelima yaitu sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Mereka belajar bersama tanpa dipisahkan oleh dinding-dinding kelas. Dalam belajar mereka diajar oleh guru-guru umum, sedangkan materi yang memiliki sifat khusus diberikan guru pendamping yang telah ditunjuk. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka. Jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya, yang tanpa dibatasi oleh suatu apapun dalam memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam proses pendidikan. Dan yang kedua yaitu dari sekolah inklusi itu jenis-jenis model dan teknik BK anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pendidikan individu atau individual approach. Terdapat istilah yang sangat familiar, tak kenal maka tak sayang. Kalimat sederhana yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika pertama kali bertemu dan ingin membina hubungan yang lebih hangat dan harmonis, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun yang panjang. Individual approach atau pendidikan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana, konseli mengalihkan informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program berlangsung. Dan yang kedua itu pendekatan tingkah laku atau behavioral approach. Pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dari klien, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai aktivitas motorik yang mana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui tingkah laku konseling. Namun di lain hal, secara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan dengan cara individual approach gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Dan yang ketiga yaitu pendekatan reality approach. Pendekatan ini adalah pendekatan secara singkat
yang dilakukan konselor terhadap konseli. Pendekatan realitas ini didasarkan atas ide empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor terhadap konseli ABK agar diketahui seberapa besar ukuran keberhasilan dicapai. Ini juga dapat untuk mengetahui perkembangan dan kemampuan anak agar konselor dapat mengamati secara benar. Itulah 8 pokok pembahasan materi mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.